Traders, berjumpa lagi dengan saya, Deski Anggi. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dari PT Mitau Area Futures nih. Halo Pak. Halo. Mungkin boleh perkenalkan dulu sama sahabat Mitau nih, namanya siapa? Terus jabatannya apa? Lagi sibuk apa? Oke. Baik, terima kasih Mbak Cia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi Prakoso. Halo teman-teman. Saya di sini menjabat sebagai General Manager Marketing. Oke. Jadi kesibukan saya apa? Ada banyak, Mbak. Oke. Yang pertama, saya membantu teman-teman yang ada di PT Mitau, khususnya teman-teman marketing, ya. Kemudian saya juga membantu untuk menganalisa market, bisa melalui fundamental ataupun teknikal. Seperti yang kita tahu nih Pak Budi, di masa pandemi yang sekarang ini kan ekonomi drop banget ya Pak. Usaha orang-orang pada tutup. Orang-orang bingung mau muterin uangnya kemana, sedangkan mereka butuh makan, ada sandang pangan papan yang harus mereka penuhi setiap harinya. Menurut Pak Budi pribadi nih, ada nggak sih Pak solusi konkret untuk mereka-mereka nih yang usahanya harus tutup atau mereka bingung mau muterin uangnya kemana gitu Pak? Kira-kira ada solusi nggak Pak? Ya, jadi kembali lagi ya Mbak Cia, seperti yang Mbak katakan barusan, memang di masa-masa seperti sekarang ini, ya masa-masa pandemi, banyak sekali segmen-segmen yang terkena dampaknya. Betul ya. Pak, banyak banget ya Pak. Banyak banget bagian-bagian apapun itu ya. Hampir semua, bisa dikatakan hampir semua terkena dampak daripada pandemi ini. Nah, namun di sini juga sebenarnya ada pilihan-pilihan atau solusi-solusi yang bisa kita lakukan. Wah, apa tuh Pak? Contohnya nih, seperti trading online. Trading online, Yes, oke. trading online. Oke. Apa tuh Pak trading online? Ya, jadi trading online ini sebenarnya hampir sama seperti orang berdagang pada umumnya. Ya, perdagangan konvensional yang ada proses jual dan beli. Jadi ada pedagang, ada pembeli. Betul, gitu ya. seperti itu. Jadi secara garis besar sama nih Mbak. Gitu. Namun perbedaannya ada di mana? Yang pertama, trading online ya dilakukan secara online. Enak dong Pak, jadi online tuh berarti di mana aja bisa? Di mana aja, Oke. benar. Dan tidak harus ketemu antara penjual dan pembeli. Tidak ada lagi terjadi yang namanya tawar-menawar harga. Seperti itu. Terus tidak ada lagi yang namanya kehabisan stok. Nah, itu perbedaannya. Kalau di trading online, stok sudah pasti ada, artinya setiap kita mau ambil transaksi, dipastikan harganya akan tereksekusi. Transaksinya akan tereksekusi. Kemudian di saat kita ingin menjual produk kita tersebut, ya dipastikan ada juga pembelinya, seperti itu. Jadi semua dipermudah. Apa sih Pak kelebihan dan keuntungan utama melakukan transaksi di futures trading? Ya, jadi ada beberapa keuntungan Mbak yang bisa didapatkan ketika kita melakukan trading online. Oke. Yang pertama, modal untuk melakukan transaksi ya, tidak terlalu besar. Artinya dengan modal yang kecil kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berbeda dengan perdagangan konvensional pada umumnya, di mana untuk mendapatkan keuntungan yang besar kita harus memiliki modal yang besar pula. Jadi itu perbedaannya yang pertama. Jadi itu berbanding terbalik ya Pak? Betul sekali. Modal besar, keuntungan juga besar. Betul, sedangkan di bisnis trading online modal kecil bisa dapat untung yang besar. Oh, begitu. menguntungkan banget dong Pak berarti. Betul, itu yang pertama. Yang kedua adalah transaksinya kembali lagi bisa dilakukan hampir 24 jam dalam satu hari. Jadi memang peluangnya sangat besar ya untuk kita meraup keuntungan. Yes, dan yang terakhir nih, yang ketiga ini cukup penting. Kenapa? Ketika kita melakukan transaksi trading online, potensi keuntungannya bisa lebih cepat didapatkan. Kenapa? Karena fluktuasi harga pergerakan market dalam satu hari itu cukup besar. Jadi berbeda dengan perdagangan konvensional pada umumnya yang membutuhkan waktu cukup lama ya untuk mendapatkan keuntungan, karena fluktuasi harganya tidak secepat jika dibandingkan dengan bisnis trading online seperti itu. Jadi balik modalnya itu cepat banget ya Pak? Betul, bahkan mendapatkan keuntungannya juga jauh lebih cepat. Dan lebih besar? Lebih besar tentunya. Kalau buat saya nih Pak, saya kan sibuk banget nih Pak, mobilitas saya tinggi. Saya harus pergi ke sana, pergi ke sini. Bisa nggak sih Pak orang-orang kayak saya ini tetap berbisnis di futures trading? Oh, nggak jadi masalah sih Mbak kalau menurut saya. Kenapa? Karena banyak juga orang yang punya aktivitas sibuk seperti Mbak Cia ya, punya kesibukan sehari-hari, mereka tetap bisa melakukan trading. Kenapa? Karena kembali lagi tadi, trading dapat dilakukan hampir 24 jam dalam sehari. Artinya, saya percaya setiap orang sibuk juga punya waktu, ya dalam 24 jam dia punya waktu santai lah. Nah, artinya dia bisa melakukan trading pada saat dia ketemu dengan waktu santainya tersebut. Jadi cepet ya Pak prosesnya ya? Cepat sekali. Oh, jadi orang misalnya saya lagi makan siang gitu? Bisa. Oh, lagi di jalan. Lagi di jalan juga jadi bisa. Jadi di mana aja bisa trading? Dimanapun bisa, karena fluktuasinya cepat. Hampir 24 jam sehari. Hampir 24 jam. Enak banget dong Pak, bisa nyari profit sambil ngapain aja. Benar sekali. Pak Budi, kira-kira nih Pak, untuk orang-orang dan sahabat-sahabat Mitau nih khususnya yang belum pernah trading sebelumnya,
Apakah transaksi di futures trading itu sulit, Pak? Ya, kembali lagi sih Mbak ya, kalau menurut saya sulit atau enggaknya tergantung. Seperti kata pepatah lagi nih, ala bisa karena biasa. Artinya sebelum kita ingin melakukan trading real ya secara langsung, ada baiknya kita belajar dulu di demo account. Oh, jadi ada demo account ya, Pak? Ada, itu betul. buat apa sih, Pak, demo account itu? Nah, demo account itu nantinya berfungsi untuk para trader-trader pemula ya, yang baru-baru khususnya. Mereka bisa belajar dengan transaksi di demo account. Nanti akan ada uang virtual gitu ya, tapi uang demo yang bisa dilakukan transaksi. Gitu, seperti itu. Jadi sulit atau enggak, sebenarnya kalau semakin sering kita lakukan, lama-kelamaan tidak akan sulit. Jadi memang latihan aja ya, Pak, di demo akun itu ya. Betul, dan kemudian kita juga harus tahu tentang analisa seperti fundamental dan teknikal, seperti itu. Dari tadi kan kita ngomongin keuntungan terus ya, Pak. Ada nggak sih, Pak, kemungkinan kerugian di futures trading ini? Nah, jadi ini juga cukup penting ya Mbak ya. Untuk melakukan trading online itu juga ada risk yang akan kita ambil. Kenapa? Karena trading online ini juga sama seperti perdagangan pada umumnya, di mana ketika kita berdagang tetap ada risk yang kita ambil. Ya mungkin Mbak pernah mendengar istilah yang namanya rugi sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya di dalam berbisnis. Artinya tidak ada istilah jangan sampai rugi tapi mau dapat untung sebesar-besarnya. Tidak ada sama sekali. Jadi tetap di bisnis trading ada risk yang kita ambil, namun ada cara-cara bagaimana caranya supaya risk itu bisa diperkecil dengan risk management tentunya. Apa sih, Pak, kelebihan utama bertransaksi di futures trading? Oke, jadi ada banyak kelebihan Oke. dalam melakukan transaksi di futures trading. Yang pertama Mbak adalah transaksi dapat dilakukan dengan dua arah. Artinya bisa buy dan bisa sell. Maksudnya seperti ini, ketika harga sedang naik ataupun turun, kita tetap bisa mendapatkan peluang keuntungan. Jadi banyak banget ya, Pak, peluangnya. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, transaksi dapat dilakukan hampir 24 jam dalam sehari. Kok lama banget sih, Pak? Ya, maka dari itu kapanpun ya orang bisa melakukan transaksi trading seperti itu. Yang ketiga, kemudian untuk melakukan transaksi trading, modal yang dibutuhkan juga tergolong kecil apabila kita bandingkan dengan tingkat keuntungannya. Oke. Kemudian ada lagi yang keempat, proses untuk melakukan transaksi open posisi, kemudian likuidasi posisi itu dilakukan sangat cepat. Tidak Karena harus menunggu online antrian. ya? Ya, betul. Oke. Yang kelima, apalagi proses penarikan dananya cukup cepat, withdrawalnya cukup cepat ya, deposit juga cukup cepat, seperti itu. Sebelum melakukan transaksi nih, Pak, di futures trading, kita kan perlu tahu dulu ya, ini company-nya seperti apa, terus dia legal atau enggak. Nah, sebelumnya nih, Pak, apakah PT Mittal Areacom Futures telah mengantongi izin sebagai perusahaan berjangka? Oke, nah itu pertanyaan yang cukup penting juga Mbak. Kenapa? Karena ketika setiap seseorang atau setiap orang ingin melakukan transaksi perdagangan ataupun bisa dikatakan melakukan investasi ya, kita harus tahu dulu perusahaan tersebut backgroundnya seperti apa. Betul, Pak, kan ya? Khawatir ya namanya uang gitu kan, Betul. Pak. Nah, untuk PT Mittal sendiri, saya katakan sangat aman. Kenapa? Karena PT Mittal sendiri sudah memiliki izin sebagai perusahaan pialang di Indonesia. Izin itu dikeluarkan oleh Bapepti. Bapepti sendiri adalah singkatan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi Bapepti ini adalah regulator ya yang memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan pialang yang ada di Indonesia. Aman nggak sih, Pak Budi, trading online di PT Mittal? Kan namanya online ya, Pak, kita kan nggak tahu tiba-tiba ada peretas atau apa, akun kita di-hack orang gitu, Pak. Ya, jadi untuk keamanan akun sendiri ya Mbak ya, saya katakan sangat aman. Kenapa? Karena yang pertama nantinya tiap nasabah akan diberikan user dan passwordnya masing-masing. Langsung ke nasabahnya? Langsung ke nasabahnya melalui email. Jadi yang bisa melihat itu hanya nasabah sendiri. Selagi nasabah tidak membeberkan atau memberikan ya password dan user tersebut ke orang lain, dipastikan akunnya sangat aman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap transaksi yang dilakukan nantinya, transaksi yang dilakukan oleh nasabah nantinya akan terikat oleh sistem. Jadi kalau seandainya ada transaksi yang dilakukan di luar daripada nasabah, ya itu akan kelihatan. Jadi semua transaksi yang dilakukan itu ke-tracking ya ibaratnya. Yes, betul. Pak Budi, misalnya saya sebagai nasabah mau melakukan penarikan dana nih, Pak. Kira-kira susah nggak sih, Pak? Terus butuh waktu berapa lama sampai uang itu masuk ke rekening kita? Ya, untuk penarikan dananya cukup mudah Mbak. Kalau saya katakan seperti itu, karena untuk melakukan withdrawal atau penarikan dana itu bisa dilakukan secara online.
Oke. Artinya nasabah bisa melakukan withdrawal sendiri tanpa harus datang ke kantor, nggak seperti dulu lagi. Dan kemudian proses withdrawal dapat dilakukan di hari kerja, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Oke. Jadi gampang banget. Jadi gampang. Dan Oke. kembali lagi pertanyaannya, kira-kira berapa lama uang itu akan Iya, masuk berapa ke lama rekening? sih, Pak? Iya, Ya. iya. Nah, jika melakukan withdrawal di bawah jam 11 pagi, Oke. ya prosesnya akan dilakukan di hari yang sama. Jadi Oh. uangnya akan masuk di hari yang sama. Hari itu juga? Hari itu juga. Masuk ke rekening saya? Betul sekali. Cepet banget, Pak. Makanya sangat mudah, sangat cepat. Kalau dilakukan di atas jam 11 pagi, maka dananya akan masuk di hari berikutnya. Jadi Di saya esok. sarankan nih untuk Mbak Cia, jika ingin melakukan penarikan dana dan ingin dananya masuk di hari yang sama, ya withdrawal lah di bawah jam 11 pagi. Oh, oke. Seperti itu. Pak Budi, Ya. transaksi di futures trading ini bisa ngasih kita fixed income nggak sih per bulannya? Oke, jadi kembali lagi ke Mbak Cia ke pembahasan kita sebelumnya, Oke. bahwa trading sama seperti orang berdagang pada umumnya. Dimana kalau orang berdagang pada umumnya, contoh nih ketika kita buka usaha, kita berdagang, keuntungan setiap harinya juga berbeda, setuju? Oke. Bisa Iya, hari benar, ini benar. rame, ketika pembelinya Rame, rame, iya, bisa saja sedang-sedang aja atau Hmm. bisa juga kecil. Jadi trading juga sama seperti itu, tergantung market pada saat itu. Jadi memang kita seperti berdagang Sama ya? seperti berdagang. Jadi kalau ada yang bilang bisa kasih fixed income, misalkan 1 bulan bisa dapat berapa persen gitu ya fix. Iya, iya. Saya bisa pastikan informasi itu salah dan tidak benar. Bohong ya berarti? Bohong, Itu benar. hoax, karena memang nggak bisa dipastikan sebulan bisa. itu nasabah bisa dapat berapa. Betul sekali. Bisa dapat kecil, bisa sedang, bisa besar, tergantung kondisi market pada saat itu. Oke. Nah, sahabat Mito dan traders, demikian pembahasan kita di hari ini tentang bagaimana cara menghadapi situasi perekonomian di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Mito bisa langsung mengunjungi website kami di www.mito.com. Saya Deski Anggi dan Saya Budi Prakoso. selaku narasumber hari ini mengucapkan terima kasih dan jangan lupa bergabung di PT Mito Area Com Futures.